Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Keranda Maut di Gerobak Bakso Pak Eko. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur 1995. Kejadian bulan lalu bukan hanya terngiang di benak Pardi, tapi sekaligus menyisakan pertanyaan dan berjuta kegalauan. Ketika itu, sang kakek menjelang meninggal dengan tatapan sayu mengucapkan sesuatu dengan nada pilu. "Kamu bisa bantu kakek." Pardi yang tak paham arah permintaan itu spontan mengangguk. Dan yang terjadi berikutnya, sang kakek mengembuskan nafas terakhir dan pada saat yang sama ada hembusan angin aneh yang masuk dan meresap ke dalam tubuhnya. Pardi yang merasa mungkin ada ilmu yang diwariskan padanya, takut dan terpaksa merahasiakan itu. Dia justru khawatir jika hal itu diketahui orang lain. Sampai suatu malam, Pardi merasa mulai sedikit mendapat jawaban. Entah kenapa, tiba-tiba dia ingin mencicipi bakso Pak Eko yang terkenal sangat ramai. Sejak sekitar 3 bulan lalu, beredar kabar bahwa warung bakso itu memakai pesugihan penglaris. Tapi, kabar itu dibantah banyak orang yang menganggap bahwa itu hanyalah fitnah yang sengaja disebar oleh para pesaing Pak Eko. Cara jualannya pun unik. Tak boleh membeli bakso kecuali dimakan di tempat. Orang-orang pun tak bisa membuktikan kebenaran gosip itu. Karena konon, cara membuktikan makanan yang memakai penglaris adalah dengan membawanya pulang. Yang kabarnya rasanya jauh tak selezat ketika dinikmati di tempat. Intinya, kabar tentang pesugihan penglaris itu tetap simpang siur, dan warung Pak Eko tetap juga sangat ramai. Pak Eko sebenarnya seorang pendatang. Dulu, awalnya berjualan bakso keliling dengan menggunakan gerobak. Lalu, dia nekat mengontrak ruko cukup besar di dekat pasar. Sejak saat itu, warung Pak Eko melejit, dan nama warung baksonya terkenal kemana-mana. Tak jarang, orang dari kecamatan sebelah berbondong-bondong berdesakan di warung baksonya. Warung kemudian diperlebar dengan menyewa lagi ruko di sebelahnya. Pardi pun ikut antri memesan bakso. Sebenarnya, bakso bukanlah makanan favoritnya, tapi tadi seperti ada desakan kuat di hatinya untuk berbelok ke warung itu. Setelah menikmati seporsi bakso yang menurutnya sama sekali tak istimewa, Pardi dikejutkan oleh sesuatu. Matanya menangkap ada keranda besar di atas gerobak yang ditaruh di dekat pintu depan. Dan keranda itu berisi manusia. Ada rasa takut yang langsung menyelinap. Dikedipkannya kedua matanya berkali-kali, tapi gerobak itu tetap terlihat, walau agak samar di pandangan Pardi. Pardi yang bersiap membayar baksonya lalu memperhatikan sekeliling. Ternyata
ada seorang pelayan Pak Eko yang wajahnya mirip dengan sosok yang terbaring di dalam keranda. Pardi kemudian tahu nama pekerja itu dari suara salah seorang yang memanggilnya. Ternyata namanya adalah Benung. Pardi yang masih ketakutan lalu segera bergegas pulang. Kebetulan di rumah, ibunya sedang berbincang dengan salah satu tetangga tentang persiapan tahlilan sang kakek sekitar seminggu lagi. Pardi yang belum menikah langsung masuk ke dalam kamarnya. Perlahan, otaknya memutar kembali peristiwa ketika dulu sang kakek mengembuskan nafas terakhir. Mungkin memang itu ilmu yang diwariskan padanya. Karena tadi di warung, sepertinya tak ada orang lain yang bisa melihat keranda itu. Pardi pun bertanya-tanya dalam hati, apa maksud dari penglihatannya tadi. Sehari-hari Pardi berdagang ayam di pasar. Dari salah satu teman yang menjual daging sapi, kabar tentang Pak Eko ternyata makin santer, bahwa dia memakai pesugihan penglaris untuk baksonya. Tapi Pardi tak pernah ikut membahas itu. Baginya, semua masih abu-abu dan tak ada bukti yang benar-benar jelas atas tuduhan itu. Walau pikirannya terus terganggu dengan kejadian keranda di atas gerobak Pak Eko. Suatu pagi, 3 hari setelah kejadian keranda, Pardi mendengar kabar mengejutkan. Salah satu teman pedagangnya bercerita bahwa warung bakso Pak Eko tutup karena sedang berduka. Salah satu karyawannya meninggal dunia dan dia adalah Benung. Sontak, ingatan Pardi menggiringnya pada kejadian 3 hari lalu. Dia mulai curiga bahwa apa yang bisa dilihatnya dalam keranda menjadi semacam pertanda bahwa orang yang ada di dalamnya sedang menjemput kematian. Kemudian otaknya sampai ke sebuah kemungkinan mengerikan. Andai yang dikabarkan benar bahwa Pak Eko punya pesugihan, maka bisa jadi karyawannya lah yang menjadi tumbal. Pardi merenung berhari-hari. Walau belum ada niatan di hatinya untuk menceritakan kejadian aneh pada siapapun, bersama dugaan yang makin kuat bahwa memang ada ilmu khusus yang diwariskan oleh sang kakek menjelang meninggalnya. Hari demi hari berlalu dan Pardi tenggelam dalam keseharian sebagai pedagang ayam. Kabar makin santer terdengar tentang pesugihan Pak Eko, tapi anehnya warungnya tetap sangat ramai. Setelah Benung meninggal, 3 hari berikutnya warung itu sudah buka lagi. Dan seperti dulu, pengunjungnya selalu membludak. Perlahan, kabar tentang pesugihan berangsur mereda. Apalagi Pak Eko memang terkenal dermawan dan sering bagi-bagi sembako pada beberapa pengemis dan tukang becak yang mangkal di sekitar warungnya. 2 bulan kemudian, Pardi mengalami mimpi yang aneh. Sang kakek menghampirinya ketika sedang duduk sendiri di sebuah ruangan yang asing. Tanpa mengucapkan apapun, sang kakek hanya tersenyum dan mengangguk padanya. Pardi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi barusan terasa begitu jelas dan nyata, dan firasatnya mengatakan ini bukan mimpi biasa.
terbayang kembali saat-saat sang kakek meninggal. Dan ada hembusan angin yang masuk ke dalam tubuhnya. Keesokan harinya, seperti biasa, Pardi beraktivitas di pasar. Dan ketika sore tiba, ada keanehan yang dirasakan. Entah kenapa ada hasrat yang sangat kuat untuk membeli bakso di warung Pak Eko. Keinginan itu benar-benar tak kuasa dilawannya. Jujur, ada rasa takut karena teringat kembali peristiwa beberapa minggu lalu. Pardi pun terpaksa mengikuti hasratnya. Berdesak-desakan di warung bakso Pak Eko dan lalu memesan seporsi. Rasanya tetap sama dengan lalu. Tak ada sama sekali yang istimewa. Setelah membayar bakso, lagi-lagi kejadian itu terulang. Matanya menangkap ada keranda di atas gerobak bakso. Ini sangat aneh, karena tadi ketika baru masuk, keranda itu tak ada di sana. Kali ini, rasa takut dan penasaran sepertinya berimbang. Setelah menggenapkan keberanian, Pardi menatap tajam keranda itu. Di sana, lagi-lagi ada yang berbaring di dalam keranda yang aneh itu. Setelah mengitarkan pandangan sekeliling, ternyata wajah orang di dalam keranda sama persis dengan salah satu karyawan Pak Eko yang sedang melayani pembeli. Lagi-lagi, ada seseorang yang memesan es teh dan memanggilnya. Pemuda itu dipanggil dengan nama Supriyadi. Karena dulu Supriyadi tak terlihat, Pardi menduga bahwa dia adalah karyawan baru dan mungkin pengganti almarhum Benung. Pardi pun segera pulang setelah membayar di meja kasir yang dijaga oleh Pak Eko sendiri. Selama perjalanan, Pardi diliputi beribu kegalauan. Ada kekhawatiran bahwa kejadian pada Benung akan terulang, bahwa sosok yang dilihat dalam keranda sedang menjelang kematian. Pardi lagi-lagi merenung di dalam kamarnya. Andai boleh memilih, dia tak ingin mempunyai kemampuan penglihatan seperti itu. Dan mungkin karena dia adalah satu-satunya cucu laki-laki dari almarhum Mbah Broto kakeknya, maka Pardilah yang diwarisi ilmu itu. Malam itu, Pardi sulit memejamkan mata. Sampai akhirnya dia bisa tidur, tapi langsung terbangun kembali. Karena mengalami mimpi singkat yang tak kalah mengejutkan. Dalam mimpi itu, Benung mendatanginya. Dan dia tidak sedang sendiri, tapi menggandeng karyawan Pak Eko lainnya yang tak lain adalah Supriyadi. Pardi yang langsung bangkit karena mimpi mengejutkan itu, lalu menyadari bahwa dia belum sholat Isya. Setelah sholat, Pardi tak bisa tidur lagi sampai pagi tiba. Otaknya berusaha mengurutkan kembali semua kejadian aneh. Pertama, sang kakek minta bantuan padanya yang langsung dijawab dengan anggukan. Lalu, terasa ada hembusan angin yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekitar sebulan kemudian, dia masuk ke warung bakso Pak Eko dan melihat keranda yang berisi Benung di dalamnya. Dan 3 hari berikutnya, Benung meninggal. Tadi yang dilihatnya di dalam keranda
adalah Supriyadi. Mungkin ini juga adalah pertanda serupa. Pardi diliputi kebingungan. Dia takut menceritakan ini pada siapapun. Pagi harinya, ternyata ada kabar Om Rustam di Surabaya sakit. Beliau adalah adik dari ibunya. Akhirnya, Pardi tak bisa berjualan ayam karena bapak dan ibunya mengajak berangkat ke Surabaya. Sesampai di sana, ternyata Om Rustam memang sedang kritis di rumah sakit. Bule Lili, istri Om Rustam, minta bantuan mereka semua untuk menginap dan membantu menunggui di rumah sakit. Dan akhirnya, Pardi pun terpaksa menginap bersama kedua orang tuanya. Malam pertama di rumah sakit, lagi-lagi Pardi mengalami peristiwa aneh. Ketika tengah malam dan semua orang tertidur, Pardi merasa tiba-tiba terbangun. Dan matanya menangkap lagi keranda yang terbujur di atas meja. Pardi merinding ketakutan. Begitu dia memicingkan mata dari balik sarung yang dipakai menutup wajah, ternyata keranda itu kosong. Dan sesaat kemudian, keranda itu tiba-tiba lenyap. Lagi-lagi, Pardi tak menceritakan pada siapapun. Dan malam itu, dia tak bisa tidur lagi sampai pagi tiba. Ketika Pardi pulang dari membeli nasi bungkus, terjadilah ketegangan di kamar. Om Rustam terlihat mengerang kesakitan dengan nafas yang sangat tersengal. Seorang dokter dengan 3 perawat terlihat sibuk dengan selang oksigen dan mengelilinginya. Pardi langsung teringat kejadian tadi malam. Setelah cukup lama suasana tegang itu, syukurnya semua bisa teratasi. Om Rustam terlihat membaik dan bisa bernafas dengan normal. Di sini, otak Pardi berusaha menganalisa. Ketika dia melihat keranda di warung bakso Pak Eko, ada Benu di dalamnya. Dan Benu meninggal 3 hari kemudian. Tadi malam, di kamar rawat Om Rustam, dia juga melihat keranda tapi isinya kosong. Dalam hati dia berharap, penglihatannya lagi-lagi adalah pertanda yang semoga tak terjadi apa-apa pada pamannya. Dan itu kemudian terbukti. Keesokan harinya, atas perintah dokter, Om Rustam bisa dibawa pulang karena kondisinya yang semakin membaik. Hanya saja pihak rumah sakit memintanya untuk kontrol sekitar seminggu lagi. Pardi meniup nafas panjang penuh rasa lega. Berarti peristiwa melihat keranda benar-benar terbukti. Setelah menginap semalam lagi di rumah Om Rustam, Pardi pun kembali pulang bersama bapak dan ibunya. Tapi begitu sampai di kampung, Pardi disambut berita mengejutkan bahwa tadi pagi Supriyadi meninggal dunia karena sesak nafas tiba-tiba. Sontak, Pardi teringat kejadian 3 hari lalu, di mana dia melihat keranda di atas gerobak Pak Eko dan Supriyadi ada di dalamnya. Pardi gemetar ketika mengingat itu. Di titik ini dia makin yakin penglihatannya tentang keranda adalah ilmu yang diwariskan oleh sang kakek,
yaitu Mbah Broto. Tapi dia tetap tak ingin menceritakan pada siapapun, terutama pada bapaknya, yang walaupun adalah anak tertua dari Mbah Broto, tapi dari dulu tak pernah tertarik dengan apapun yang berbau mistis. Pardi pun hanya bisa menyimpan semua rangkaian kejadian itu dalam pikirannya sendiri. Ingin rasanya dia terlepas dari kemampuan itu, tapi tak punya gambaran tentang siapapun yang bisa membantunya. Kegalauan demi kegalauan terus menghantui Pardi. Tapi di depan orang tuanya, dia selalu bersikap sebiasa mungkin agar tak ada kecurigaan. Dan lagi, beliau berdua pasti tak punya solusi atas hal itu. Waktu kembali berjalan. Sampai suatu malam, Pardi bermimpi tentang kakeknya lagi. Sama seperti mimpi beberapa bulan lalu, Mbah Broto mendatanginya, dan Pardi sedang duduk di dalam ruangan yang terasa sangat asing. Kejadiannya pun sama. Tanpa mengucapkan apapun, Mbah Broto tersenyum dan mengangguk padanya. Kali ini, setelah terbangun, Pardi benar-benar ketakutan. Rasanya dia tak sanggup jika harus menyaksikan keranda itu lagi. Pagi harinya, Pardi memutuskan untuk tidak berjualan ayam. Dia ingin mencari tempat untuk menenangkan diri. Pada bapak dan ibunya, Pardi pamit ke sebuah pasar yang agak jauh, dengan alasan ingin bertemu temannya sesama pedagang ayam. Tapi tak lama setelah Pardi menghidupkan motornya, lagi-lagi ada hasrat yang luar biasa kuat untuk membeli bakso di warung Pak Eko. Kebetulan warung itu memang buka dari pagi sampai malam. Sekuat tenaga Pardi berusaha melawan, tapi seperti ada kekuatan sangat besar yang memaksa tangannya untuk membelokkan sepeda motor ke sana. Entahlah, kekuatan apa atau siapa yang seperti sedang mengendalikan dirinya. Akhirnya, Pardi pun masuk ke warung bakso itu. Dan kondisinya tetap sangat ramai. Kali ini dia sedikit berstrategi. Pardi memilih kursi yang posisinya membelakangi gerobak. Sambil menunggu bakso pesanannya, Pardi memanggil salah satu pelayan dan lalu memesan segelas es teh padanya. Karena Pardi baru melihatnya, dia pun menyempatkan diri berkenalan sambil mengaku sebagai pedagang ayam di pasar. Ternyata pemuda itu namanya Naufal. Dia mengaku baru bekerja di sini dan menggantikan Supriyadi yang meninggal beberapa bulan lalu karena sakit. Pardi pun merasa lebih tenang kali ini, menikmati bakso dan es teh tanpa melihat ke arah gerobak. Setelah merasa kenyang, Pardi melangkah ke meja kasir yang lagi-lagi dijaga oleh Pak Eko sendiri. Tapi Pardi tak bisa mengelak ketika melangkah keluar. Matanya lagi-lagi menangkap ada keranda yang terbujur di atas gerobak. Ada desir jantung yang sangat kuat dirasakannya. Di dalam gerobak itu berbaringlah seorang laki-laki, dan wajahnya adalah Naufal.
Pardi pun bergegas keluar karena tak ingin terjebak lebih lama dalam ketakutan. Tapi tak bisa dipungkiri, semua kejadian lalu tersaji lagi di ingatannya. Tentang Benu dan Supriyadi yang meninggal setelah 3 hari sebelumnya, Pardi melihat tubuh mereka terbaring di dalam keranda. Kali ini, Pardi memutuskan untuk kembali pulang. Rasanya ingin segera masuk ke dalam kamar dan tak mau mengingat lagi semuanya. Tapi di tengah perjalanan, dia melihat seorang kakek duduk di tepi jalan. Pardi ingat betul, itu adalah Mbah Karjo, teman dari almarhum kakeknya. Begitu dihampiri, ternyata Mbah Karjo sedang mencari ojek. Kebetulan rumahnya memang cukup jauh, sekitar 6 atau 7 kilometer dari pasar itu. Pardi pun lalu menawari Mbah Karjo untuk mengantarnya pulang. Ternyata Mbah Karjo masih ingat bahwa Pardi adalah cucu dari Mbah Broto. Memang dulu sang kakek beberapa kali mengajaknya ketika berkunjung ke rumah beliau. Dan terakhir mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Sesampai di rumah Mbah Karjo, Pardi menyampaikan bahwa Mbah Broto telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Mbah Karjo terlihat terkejut. Lalu seperti keceplosan mengatakan bahwa ada kemampuan khusus yang mungkin belum diwariskan pada siapapun. Pardi tiba-tiba teringat dan lalu segera menceritakan kejadian aneh yang dialami sejak Mbah Broto meninggal. Ada rasa senang di hati Pardi. Mungkin Mbah Karjolah orang yang tepat yang selama ini dicari-carinya untuk mencurahkan semua kegalauan. Setelah minta dibuatkan kopi oleh istrinya, Mbah Karjo terlihat makin serius. Dan akhirnya Pardi menceritakan semua rangkaian kejadian aneh yang beberapa kali dialaminya. Mbah Karjo terlihat terdiam sejenak, lalu menceritakan bahwa Mbah Broto adalah orang yang sangat baik. Kemudian berdasarkan cerita Pardi dari awal, beliau menyimpulkan bahwa Pardilah yang diwarisi salah satu kemampuan Mbah Broto. Pardi semakin merinding dan mengatakan bahwa dia justru sangat terbebani dengan kemampuan itu. Tak lupa, Pardi menceritakan sesuatu yang dialaminya barusan, bahwa di dalam keranda di atas gerobak Pak Eko ada Naufal di dalamnya. Wajah Mbah Karjo memerah tiba-tiba. Sepertinya ada rasa amarah yang sangat kuat. Beliau lalu bercerita bahwa Pak Eko adalah anak salah satu tetangganya di kampung, yaitu sebuah desa kecil di sekitar Jogja. Mbah Karjo juga mengakui bahwa selama ini beliau mengamati Pak Eko dan sampai pada kesimpulan yang sama. Pak Eko memang mempunyai pesugihan yang menurut istilah beliau levelnya sangat berat. Lalu kesimpulan Mbah Karjo lebih menakutkan lagi, bahwa Benu dan Supriyadi adalah tumbal dari pesugihan itu. Pardi langsung menangis.
ada rasa kasihan yang luar biasa pada Benu dan Supriyadi. Juga pada Naufal jika harus menjadi korban berikutnya. Walau Pardi tak kenal Naufal sebelumnya. Akhirnya Mbah Karjo membuat keputusan bahwa beliau akan minta bantuan pada salah satu temannya untuk menghentikan ini. Dan besok malam Pardi dimintai tolong untuk menemani di rumah Pak Sukandar, salah satu teman dekat Mbah Karjo yang kebetulan berdagang sayur di pasar. Dan kebetulan pula dia mengontrak rumah kecil tepat di belakang warung bakso Pak Eko. Pardi sebenarnya takut dengan tawaran itu, tapi rasa kemanusiaan kali ini memanggilnya. Kata Mbah Karjo, mungkin Naufal bisa diselamatkan. Beliau juga lalu mengenang Mbah Broto sebagai orang yang dulu suka mengajaknya untuk hal-hal seperti ini. Setelah rencana disusun matang, Pardi pun pamit pulang. Tak lupa Mbah Karjo minta dijemput besok malam sekaligus menitipkan salam pada kedua orang tua Pardi. Singkat cerita, keesokan malamnya Pardi menjemput Mbah Karjo ke rumahnya. Dan mereka langsung berangkat ke rumah Pak Sukandar. Sesampai di sana, Pak Sukandar ternyata sudah bersiap. Tadi pagi, Mbah Karjo sudah mendatanginya dan menyampaikan rencana malam ini. Sekitar jam 8, Mbah Karjo mengajak Pardi dan Pak Sukandar mengaji. Kebetulan, Pak Sukandar hanya tinggal bersama istrinya karena belum mempunyai anak setelah bertahun-tahun menikah. Mbah Karjo juga mengaku bahwa tadi sore minta bantuan semacam doa dan ruqyah pada salah satu ustadz yang beliau rahasiakan nama dan tempat tinggalnya. Mereka bertiga pun mengaji sampai sekitar jam 11. Acara itu kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin pula oleh Mbah Karjo. Sejak dulu ketika Pardi sering diajak ke rumahnya, Mbah Karjo memang terkenal sebagai seorang ustadz dan guru ngaji. Setelah semuanya selesai, Mbah Karjo mengucapkan terima kasih pada Pak Sukandar dan lalu minta diantar pulang. Pardi juga disuruh langsung pulang sambil mencari informasi di pasar besok dan lusa. Singkat cerita, Pardi berjualan ayam keesokan harinya. Dan tak ada kabar apapun dari warung Pak Eko. Ada harapan besar di hatinya agar meninggalnya Supriyadi menjadi kejadian terakhir dan Naufal jangan sampai menjadi korban berikutnya. Keesokan harinya lagi, situasinya tetap sama. Jualan di pasar cukup lancar dan tetap tak ada kabar apapun dari warung Pak Eko. Karena penasaran, sore harinya Pardi meluncur ke rumah Mbah Karjo, sekaligus berencana menceritakan bahwa di pasar tak ada kejadian aneh apapun. Sesampai di sana, ternyata ada Naufal yang mengaku baru datang. Pardi tentu terkejut melihat dia sedang berbincang dengan Mbah Karjo. Setahunya, Mbah Karjo dan Naufal tidak saling kenal. Dan setelah ditanyai keperluannya, ternyata jawaban Naufal sangat mengejutkan. Tadi malam dia bermimpi
didatangi seorang laki-laki tua yang mengaku bernama Mbah Broto. Dan beliau menyuruh Naufal untuk mendatangi rumah Mbah Karjo. Perintah Mbah Broto cuma satu, yaitu mengucapkan terima kasih pada Mbah Karjo. Naufal juga mengaku beberapa kali bertanya pada warga karena petunjuk dari Mbah Broto dalam mimpinya sangat sederhana, yaitu rumah Mbah Karjo ada di sekitar SMP 2. Mbah Karjo hanya tersenyum. Lalu di depan Pardi beliau mengatakan bahwa Naufal tidak perlu mengucapkan terima kasih. Hanya saja beliau juga mengatakan bahwa almarhum Mbah Broto adalah salah satu temannya, sekaligus memperkenalkan Pardi yang baru datang adalah cucu dari Mbah Broto. Naufal terlihat kebingungan. Tapi Mbah Karjo lalu mengalihkan perhatiannya dengan membahas masalah lain yang lebih ringan. Tak lupa beliau mengatakan bahwa mimpi hanyalah bunga tidur biasa dan kejadian kebetulan seperti ini seharusnya menjadi ajang menambah saudara. Sekitar setengah jam kemudian, Naufal pun pamit pulang. Dia juga bercerita bahwa tadi minta izin pada Pak Eko untuk pulang lebih cepat karena ada urusan mendadak. Sedangkan Pardi tetap ditahan oleh Mbah Karjo. Karena penasaran, Pardi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jawaban Mbah Karjo justru sama sekali tidak nyambung. Beliau hanya tersenyum dan minta Pardi untuk selalu mendoakan kakeknya, sambil mengulangi bahwa Mbah Broto semasa hidupnya adalah orang yang sangat baik dan suka membantu sesama. Obrolan berikutnya diisi dengan cerita masa lalu Mbah Broto dan Mbah Karjo, termasuk awal perkenalan mereka ketika sama-sama membeli ayam di pasar. Sekitar jam 11 malam, Pardi pun pamit pulang. Jujur, dia belum sepenuhnya memahami semua rangkaian kejadian ini. Di tengah perjalanan, menjelang sampai di pasar, Pardi melihat asap yang membumbung tinggi. Sepertinya ada kebakaran. Tentu dia khawatir pasar yang terbakar karena selama ini di sanalah lapak jualan ayamnya. Pardi pun menambah kecepatan motornya. Ternyata yang terbakar adalah warung bakso Pak Eko. Orang-orang tentu terlihat sangat panik. Beberapa yang rumahnya dekat warung bahkan sampai mengeluarkan barang-barang berharga untuk mencegah api besar itu merembet ke rumah mereka. Setelah sekitar 1 jam kemudian dan dibantu 2 mobil pemadam, api pun berhasil dimatikan. Dan syukurnya kebakaran itu tak sampai menyentuh rumah-rumah sekitar. Hanya saja 2 ruko tempat warung bakso Pak Eko memang luluh lantak oleh si jago merah. Dari orang-orang yang berkerumun, Pardi mendapat kabar bahwa Pak Eko sedang tidak ada di tempat. Sekitar habis Isya, dia berangkat pulang ke Jogja dengan menyetir sendiri mobilnya. Diduga sumber api dari salah satu kompor yang belum dimatikan. Pardi juga baru tahu bahwa ternyata Pak Eko adalah seorang duda karena istri dan anak satu-satunya sudah meninggal
beberapa tahun lalu. Pardi tentu merasa kasihan, tapi lalu bersyukur kejadian itu tak sampai merenggut korban jiwa. Tiba-tiba dia teringat Naufal dan Mbah Karjo, yang entah apakah ada hubungannya dengan kejadian kali ini. Pardi pun melanjutkan perjalanannya pulang. Ternyata bapaknya juga mendengar ada kebakaran di dekat pasar. Beliau lalu bertanya pada Pardi. Pardi pun menjawab apa yang diketahuinya, bahwa warung bakso Pak Eko luluh lantak dilalap api dan untungnya tak ada korban jiwa. Juga kebakaran tak sampai merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Pardi pun entah mengapa merasa lebih tenang malam itu. Walau kerugian Pak Eko pasti sangat besar, tapi jauh lebih baik dibanding jatuhnya korban jiwa. Pardi juga teringat Naufal yang syukurnya selamat walau 3 hari lalu dilihatnya di dalam keranda. Keesokan paginya, Pardi merasa sangat segar dan bersemangat berangkat ke pasar. Nanti obrolan di pasar pasti banyak menyangkut kejadian kebakaran tadi malam. Tapi lagi-lagi ada keanehan yang datang tiba-tiba. Kali ini ada hasrat yang luar biasa untuk membeli koran. Ketika dia melihat anak kecil berjualan di dekat lampu merah. Padahal selama ini Pardi tak pernah membeli koran. Setelah menghampiri anak itu dan membayar, Pardi duduk di halte kecil di pinggir jalan. Dan ternyata ada kejutan lain. Di salah satu halaman koran itu terdapat berita kecelakaan. Di Ngawi, tadi malam terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan 1 pengemudi mobil. Dan dari foto yang dipajang, korban meninggal itu adalah Pak Eko, sang pemilik warung bakso yang tadi malam kebakaran. Di halte itu, Pardi duduk sambil memejamkan matanya. Tak terasa air matanya menetes deras. Teringat kembali semua kejadian aneh yang dialaminya. Mulai saat-saat meninggalnya Mbah Broto, lalu kematian Benu dan Supriyadi. Juga teringat pula tentang Naufal dan Mbah Karjo. Dan tak lupa keranda aneh yang beberapa kali tertangkap penglihatannya. Entahlah, apakah rangkaian peristiwa itu berhubungan satu dengan lainnya. Tapi ada keyakinan kuat di hati Pardi bahwa hanya ada satu kepastian. Kehidupan dan kematian adalah mutlak kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Keranda Maut di Gerobak Bakso Pak Eko. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.